Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran PPKN bersama Ibu Sri. Pada pertemuan kedua kita kali ini, Ibu akan menyampaikan materi yang B mengenai dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara. Nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai Pancasila tersebut dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Tahukah kalian apa itu nilai? Apakah itu ideologi terbuka? Dan bagaimana keterbukaan nilai-nilai Pancasila? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kalian ketahui jawabannya setelah kalian mempelajari materi berikut. Baik, Ibu jelaskan dulu ya, apa itu pengertian nilai. Pengertian nilai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang berharga. Keyakinan yang dipegang sedemikian rupa oleh seseorang sesuai dengan tuntutan hati nuraninya. Kedudukan Pancasila dalam negara Republik Indonesia. Yang pertama, sebagai dasar negara atau ideologi negara. Artinya, Pancasila adalah gagasan atau ide yang dijadikan pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Dua, sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya, Pancasila jadikan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi sikap maupun perilaku masyarakat. Tiga, sebagai ideologi terbuka. Jadi, Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Ada beberapa pakar yang mendefinisikan pengertian ideologi. Yang pertama, Suryanto memberikan pengertian bahwa ideologi adalah konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Kedua, Padmo Wahyono, yaitu memberi pengertian ideologi adalah kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide sebagai suatu kelanjutan atau konsekuensi logis dari pandangan hidup bangsa dan akan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisasikan dalam kehidupan berkelompok. 3. M. Sastra Prateja. Ideologi adalah
seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang terorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Sedangkan pengertian ideologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kumpulan konsep yang bersistem, yang dijadikan asas berpendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Kita lanjutkan ya. 1. Hakikat ideologi terbuka. Istilah ideologi dibangun dari dua kata, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, serta kata logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, yaitu eidos yang artinya bentuk. Di samping itu, ada pula kata idein yang artinya melihat. Dengan demikian, secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk keberlangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Jadi, sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Setiap bangsa memiliki ideologi yang berbeda sesuai nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa. Maka dari itu, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan yang diwujudkan atau diamalkan dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Jika Pancasila tidak diwujudkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi sangatlah wajar jika mengambil sumber dari pandangan dan falsafah hidup bangsa. Hal tersebut akan membuat ideologi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Artinya, ideologi itu bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya. Kondisi ini akan berbeda sama sekali jika ideologi tersebut berakar pada nilai-nilai yang berasal dari luar bangsanya atau pemikiran seseorang. Dengan kata lain, ideologi itu bersifat tertutup. Kita lanjutkan ya. Bagaimana kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka? Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah negara, sehingga memenuhi syarat menjadi ideologi terbuka. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila mampu berinteraksi secara dinamis. Artinya, nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Selanjutnya, keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. 1. Nilai dasar. Hakikatnya, kelima sila Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, nilai dasar tersebut
kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, nilai dasarnya tetap, kemudian nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. 2. Nilai instrumental. Penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya, Undang-Undang Dasar, MPR, Undang-Undang, serta perundang-undangan lainnya. Dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi, untuk melaksanakan nilai dasar itu perlu ada aturan-aturan yang mengaturnya. Nah, dalam aturan-aturan itu tidak boleh terlepas dari 5 nilai dasar tadi. Kemudian, yang ketiga, nilai praksis. Merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental, berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasinya, praksis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka. Kita lanjutkan. Suatu ideologi, selain memiliki aspek-aspek yang bersifat ideal, berupa cita-cita, pemikiran, serta nilai-nilai yang dianggap baik, juga harus memiliki norma yang jelas. Hal ini dikarenakan suatu ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Adapun ketiga dimensi Pancasila tersebut diantaranya sebagai berikut. Satu, dimensi idealisme. Artinya, Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-citanya, sehingga masyarakat atau bangsa dapat mengetahui ke arah mana mereka ingin membangun kehidupan bersama. 2. Dimensi normatif. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam sistem norma. Artinya, Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam NKRI, serta merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. 3. Dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Dari uraian tersebut di atas, ya, bisa kita simpulkan bahwa Pancasila dijadikan landasan pokok dan fundamental bagi penyelenggaraan negara. Yang kedua, nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Jadi tidak hanya sekedar simbol, gambar yang terpajang atau terpampang di setiap kantor atau di rumah-rumah.
ya. Jadi nilai-nilai Pancasila itu harus bisa dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Demikian tadi kesimpulan dari materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada hal yang belum kalian pahami dari uraian yang sudah Ibu sampaikan, kalian bisa menghubungi Ibu. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.